Halo, jumpa kembali. Ini adalah bibit ikan nila saya yang saya besarkan di akuarium. Ada dua tempat ya teman, atas dan juga yang bawah. Nah ini. Dan di sini saya ingin menjelaskan fungsi dari garam ikan untuk pembibitan ikan nila. Jadi simak terus video kali ini dan jangan lupa ya teman, subscribe terus channel ini, like bila kalian suka, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Fungsi garam itu sangat penting ya teman untuk makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Dan di kali ini saya ingin membahas fungsi garam, khususnya garam ikan untuk pembibitan ikan nila. Garam ikan yang sering kita kenal itu namanya garam kasar atau garam krosok. Mungkin setiap daerah penamaannya berbeda-beda ya teman. Dan fungsi garam ikan ini yang pertama tentunya untuk menekan timbulnya penyakit pada bibit ikan nila kita, yang dimana peran garam ikan itu sangat penting pada untuk maksudnya untuk menekan penyakit bawaan. Misalkan bila kalian beli bibit ikan nila di petani, tentu yang dikhawatirkan adalah bibitnya itu apakah terserang penyakit atau tidak. Dan di sini fungsinya garam ikan. Dan biasanya untuk penggaraman pada saat pembelian bibit itu dinamakan pengkarantinaan, mengkarantina bibit sebelum masuk di kolam. Karantina menggunakan garam ikan, tentunya resiko kematian itu sangat besar ya teman. Apalagi namanya bibit ikan nila itu sangat rentan terhadap penyakit, tentunya akan merugikan untuk kita ya teman. Dan fungsi yang kedua itu garam ikan juga bisa menghilangkan atau menekan rasa stres pada ikan. Stres itu macam-macam, bisa terjadi pada saat pergantian air. Misalnya ini akuarium saya telah mengganti airnya, tentu pasti akan ada namanya perubahan, dan disitu pasti ikan akan stres. Dan inilah salah satu fungsinya garam ikan ya teman, untuk menekan angka stres. Dan yang ketiga, fungsi garam ikan itu salah satunya adalah untuk menyembuhkan luka. Selain untuk karantina untuk menghindarkan atau mencegah adanya penyakit menular yang ada di ikan, bisa juga untuk menyembuhkan luka. Lukanya dari mana? Tentunya pada saat kita mensortir, pasti yang namanya luka itu pasti ada ya teman. Dan disinilah peran besar dari garam ikan untuk menyembuhkan luka. Tetapi tentunya dengan kita mempuasakan dan pemberian garam ikan. Jadi fungsi garam ikan itu sangat penting ya teman. Dan biasanya saya memberikan garam ikan ini pada saat pergantian air. Seperti ini, saya telah mengganti air di kedua akuarium bibit ikan nila saya ini. Dan tentunya saya telah menyiapkan yang namanya garam ikan ya teman. Nah ini saya beli di pasar.
Ini sisa dari ya, pemakaian kemarin, tinggal segini, jadi saya membelinya. Ini harganya di tempat saya ini 15.000 ya teman. Saya belinya di pasar, beda mungkin langsung dari petani garam, mungkin lebih murah lagi. Garam ikan itu, atau yang biasa kita sebut garam grosok, itu tidak memiliki kandungan yodium. Jadi garam ikan atau garam kasar ini memang sangat cocok, sangat dibutuhkan untuk ikan nila karena tidak mengandung yodium. Hasil dari olahan pabrik itu biasanya mengandung yodium. Itu tidak cocok ya teman. Bisa aja dipakai, tapi bisa dibilang tidak efektif lah, karena garam beryodium itu lebih mahal. Sedangkan garam grosok yang biasa kita beli di pasar atau di toko perikanan itu lebih murah. Ini saya membelinya ini 15.000 untuk satu pak ini. Isinya ada 10 bungkus ya teman. Jadi kalau 15.000 dibagi 10, mungkin harga satu kantongnya ini 1.500. Coba dibandingkan dengan membeli garam beryodium, segini bisa harga 3.000 ya teman. Jadi bisa dikatakan ini lebih hemat, lebih ekonomis, dan tentunya tidak mengandung yodium. Jadi itulah fungsi garam ikan. Saya harap kalian paham yang dengan penjelasan saya. Dan bila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Akhir kata, saya pamit dulu. Saya undur diri dulu. Bye.